Realita urusan perut misalkan. Kita melihat, aduh, kapan gue cepet kaya kalau kayak gini kan. Kalau kita berpikiran seperti itu, pasti kita akan berhenti. Nah, supaya tidak memikirkan itu, kita juga harus kreativitas gitu. Jadi selain saya bekerja sebagai jurnalis ini yang tidak mungkin bisa. Lu sudah tahu lu bakal nggak dari. Iya. Nah itu sudah tahu. Jadi ya penting bagi teman-teman semua jadi jurnalis itu ya susah. Misalkan ya upahnya paling mentok ya UMK atau UMP. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik di Mr. Bin lagi ya, balik lagi di segmen Wallace, wawancara orang langsung dan eksklusif. Widih, gimana nih kabarnya semua? Semoga kalian di luar sana terhindar dari virus-virus yang ada yang saat hari ini ya, tepat pada hari ini masih juga kita bergelut pada virus corona ini. Nah teman-teman, jadi seperti biasa ya, gue nggak sendirian. Gue kali ini bersama narasumber yang spesial banget kayak menurut gue ya. Spesial banget lah bang. Ngomong apa sih bang? Nah, ya jadi gue kedatangan salah satu narasumber yang kita bakal ulik-ulik dia ini siapa, ceritanya ini apa aja ya kan. Nah teman-teman, jadi buat kalian tetap stay aja di video ini dari awal dan jangan skip. Nah jadi halo bro. Iya, halo Bin. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Nah jadi sebelum kita tanya-tanya lu nih, gue sebelum tanya-tanya lu, kita itu ada sedikit permainan. Waduh, apa tuh? Namanya itu Truth or Dare. Sebelumnya lu tahu nggak permainan ini sih? Tahu sih. Truth yang order. Truth or Dare tahu. Sudah umum lah itu. Sudah umum lah ya. Cuma nggak tahu kita di spesialnya di Bin apa. Wih, tenang aja. Di sini bakal kita porak-pondakan ya pembicaraan ini. Oke, kita bakal habis-habisan di sini. Oke, jadi sebelum itu kita mulai. Iya. Obrolan kita main dulu yang namanya Truth or Dare. Nah, permainan gampang banget, Pan. Ya, lu udah tahu kan berarti kan ya. Nah, lu ambil 2 kartu, nanti gua ambil 2 kartu. Dan kita bakal tukeran di situ ya. Gua ambil 2 kartu. Nah, dan kita tukeran nih. Oke. Tukeran ya. Nah, dari gua dulu nih ya. Iya. Oke. Nah, truth untuk Mas Bro-nya nih. Kapan terakhir telepon orang tua? Terakhir telepon ya? Telepon. Kalau telepon itu 2 hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu, widih. Itu biasanya kalau nelpon itu nanyain apa sih? Ya nanyain, biasanya kan ini lagi masa pandemi, udah beli vitamin belum gitu. Wih, bener. Iya. Oke, biasanya kayak gitu aja ya. Oke, berarti keluarga di rumah alhamdulillah sehat semua? Alhamdulillah sekarang sehat. Sehat semua. Oke teman-teman ya. Dan next truth yang kedua, pernah nggak deketin temannya pacar? Dan siapa namanya kalau ada? Oh tidak ada, nggak ada. Nggak pernah deketin? Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama sekali ya. Tapi lu ini ada pacar? Ada. Sekarang ini. Iya. Widih. Oke, gitu aja. Silakan gua. Oh iya. Pertanyaan pertama, truth yang pertama, sebut nama kawan yang pernah lu suka dan nggak pernah lu ungkapin sampai sekarang. Gua udah sering banget nih dapet pertanyaan ini. Ya, kalau itu tetap sih kalau mau nanya gua dapet pertanyaan itu lagi ya gua pernah. Itu ada namanya Amel. Gitu. Itu kebetulan memang dia itu adalah teman gua sejurusan dan satu angkatan dulunya. Gitu. Dan sekarang udah punya pasangan masing-masing yang termasuk gua juga. Ada Amel. Iya. Oke, selanjutnya kita ke truth yang kedua. Oke. Barang apa yang pernah lu kasih ke pacar lu secara paling spesial? Yang spesial banget ya? Iya, yang spesial. Gue ngasih barang ke spesial. Barang spesial nih yang gue kasih sama pasangan gue. Itu terakhir gue ngasih dia tas giveaway.
tas giveaway. Tas giveaway. Iya. Oh iya kan, spesial banget kan. Jadi kan biasanya kalau orang ngasih sesuatu kan, misalnya nih ya kan, dari uang pribadi, ya kan. Nah jadi gue tuh ngasih dia ini tas giveaway. Jadi kebetulan gue itu ngikutin giveaway TikTok lah ya, giveaway TikTok dari teman gue, dan gue tuh cuma iseng-iseng awalnya kan, awalnya iseng-iseng dan ternyata ya gue menang pertama. Nah hadiah pertama itu adalah tas cewek gitu ya, tas yang unyu itu. Nah dan gue ngasih ke dia gitu. Dan dia ya makasih ya yang gitu. Dan lu nggak ngasih tahu itu dari mana asalnya? Gue kasih tahu karena gue memang sama pasangan ya. Gue sama pasangan itu yang terbuka lah men. Ya lu juga pasti sama pasangan lu terbuka. Iya kan, mesti ya meskipun ada hal-hal yang lu tutupin dari ya kan. Iya. Dan gue juga ngerasain itu. Dah gitu lah. Oke, nah itu ya teman-teman, udah kita main games tadi, dan seperti biasa di Mr. Bean kita bakal bacain berita headline yang lagi hangat-hangatnya yang kita bicarain minggu-minggu ini adalah itu yang pertama adalah pro kontra RUU larang minuman beralkohol. Oke. Dan ini ada berita kedua nih Pak. Apa tuh? Mengenai jurnalis katanya gini. Dan ini berita keduanya adalah ya, tak diizinkan meliput debat pilkada, puluhan jurnalis Lombok Tengah demo kantor KPU. Nah, jadi teman-teman, berita kedua ini adalah tentang jurnalis. Nah, kita akan ulik-ulik apa sih jurnalis ini ya kan. Foksi-foksinya apa aja sih ya kan. Peran-perannya di media ini apa aja ya kan. Nah, ngomongin soal itu semua, gue sudah kedatangan narasumber atau bintang tamu yang sangat spesial kali ini. Ya kan. Jadi di sebelah kanan layar kalian ini gue kedatangan sosok muda yang jelas pemikirannya sip, dah nggak usah diraguin lagi ya menurut gue pribadi ya teman-teman ya. Dan sebelum kita tanya dia lebih mendalam, kita kenalan dulu nih. Ya kan, kalau kata kawan-kawan di luar sana itu kan tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf. Oh. Nah jadi siapa nih bro namanya bro? Oh iya, ini Bin, nama saya Alfani Pratama. Pan, kita kan tadi ngomongin soal jurnalis nih. Iya. Menurut lu nanggepin berita yang kedua tadi yang gue barusan baca tadi, ada kenapa sih kok jurnalis ini di Lombok Tengah ya nggak boleh ngeliput debat pilkada? Itu lu tahu nggak sih? Oh iya, itu pasti ada hal-hal khusus yang dipikirkan oleh penyelenggara, yaitu KPU. Mungkin dalam KPU itu pas dalam pilkada itu kan akan banyak orang di dalamnya. Nah pas di masa pandemi ini pasti KPU memikirkan dua kali untuk supaya tidak terjadi ada kerumunan massa di dalamnya. Nah itu jurnalis tidak boleh masuk. Biasanya hanya melalui virtual Zoom atau YouTube melihatnya. Nah di sini kondisi ini memang masih menjadi pro dan kontra. Pro bagi KPU-nya mungkin karena untuk menjaga supaya tidak ada kerumunan, tapi masih juga ada kontra bagi jurnalisnya pastinya. Kenapa kontra? Karena jurnalis ada yang ingin hal ditanya-tanyakan secara langsung gitu. Kalau melalui virtual YouTube, virtual Zoom itu pasti terbatas ya. Untuk dia mencari informasinya gitu. Jadi masih ya pro kontra lah. Nah jadi kita kan ngomongin soal jurnalis nih. Nah berarti lu sudah berkecimpung dalam dunia ini sudah berapa lama sih? Oh ya, kalau dalam kerja jurnalistik saya sudah mulainya dari pas mahasiswa semester pertama malah. Berarti lu ini dari awal kuliah lu sudah mempelajari tentang gimana caranya supaya jadi jurnalis? Iya, sudah memulai mempelajarinya gitu. Oke. Kalau boleh tahu, berarti sekarang lu masih mahasiswa atau memang lu sudah wisuda? Nah, itu dari
pas mahasiswa itu ada namanya pers mahasiswa gitu. Jadi itu skalanya untuk mengkritik atau menginformasikan tentang kampus-kampus saja. Tapi sekarang saya sudah bekerja di jurnalis sebagai profesional gitu. Yang artinya bekerja di media. Di media lah ya. Untuk media sendiri, lu di media mana nih? Nah sekarang saya sibuknya di media Harian Momentum. Harian Momentum, yang ada di Bandar Lampung ini? Iya di Bandar Lampung. Oke, itu salah satu media yang cukup besar ya menurut gue ya kan ya? Iya. Ya kan, itu kan itu banyak banget yang berita-berita yang gue tangkep nih ya. Menurut opini yang gue dapet nih ya, itu kan banyak banget tuh yang katanya jurnalis tuh yang setelah meliput ataupun kayak mana lah itu bahasanya gue juga kurang tahu ya. Iya. Itu katanya ada amplopnya. Itu benar nggak sih menurut Pani sendiri? Nah itulah yang masih menjadi sebuah problem di kita di jurnalis. Di kalian sendiri lah ya. Di kalian sendiri karena ya sebenarnya dalam kode etik jurnalistik itu tidak boleh menerima amplop. Alasannya apa? Karena akan mengganggu independensi si jurnalisnya. Oke. Nah, lebih kurang dari jurnalis ini pasti kan ada. Iya. Nah, lebihnya itu apa sih? Kalau kita mempelajari sebagai gua nih, misalnya nih sahabat-sahabat temen yang di rumah nih ya, pengen gue pengen nih kayak dia pengen jadi jurnalis nih kayak Mbak Najwa Shihab mungkin ya kan. Ya lu tahu itu senior lu kan? Iya. Nah, itu kayak mana sih? Nah, untuk menjadi Najwa Shihab ya itu prosesnya panjang. Gak bisa langsung ujuk-ujuk kita langsung seperti beliau. Mungkin satu dia daya bacanya kuat. Terus dia kritis. Terus itu wajib banget ya? Iya, pertanyaan-pertanyaannya terus ya itu yang penting adalah menjaga independensi dia gitu. Karena kalau sudah terganggu independensinya, sudah misalkan sudah dikasih uang oleh siapapun, ya akhirnya akan terbangun kedekatan atau secara personal sehingga kalau kita memberitakan ya nggak enak dia itunya gitu kan. Jadi itulah yang terpenting menurut saya menangkap kalau melihat Mbak Najwa, yang penting ya independensi. Masalah untuk dia kritis, terus dia tajam pertanyaannya, terus ya pertanyaan-pertanyaannya kan luar biasa kan. Tapi kalau itu bisa dipelajari sebenarnya. Yang penting adalah menjaga independensi dulu aja gitu. Oke. Nah jadi sebelum kita jauh ke situ ya, lebih dalam dulu lagi nih. Gue mau nanya nih, lu ini berarti masih berpendidikan sebagai mahasiswa dong ya? Iya, masih berpendidikannya masih mahasiswa. Masih mahasiswa statusnya ya kan? Nah, kalau boleh tahu lu ini dari universitas mana nih? Oh ya, kalau saya sendiri dari Universitas Lampung, Unila. Iya. Gils, emang Unila ini banyak banget ya yang bibit-bibit yang luar biasa menurut gue ya. Gila, gue bangga lah meskipun gue gak di situ. Nanti kan bisa S2. Insyaallah S2 bisa di Unila ya, doain aja. Nah, Pan. Nah, lu ini kan ngikutin dari awal kuliah lu bilang lu ikut pers. Itu kan berarti kan tempat wadahnya lu ke jurnalis kan? Itu berarti kayak semacam UKM itu bukan sih? Iya, semacam UKM. UKM pers. Nah, dan perjalanan lu sendiri tuh sampai detik ini kayak mana sih, Pan? Ya perjalanannya ya ada namanya dinamika lah. Dinamikanya seru, jenuh, terus asik, terus ya hal-hal yang banyak beragam dan yang kita nggak pernah kita dapatkan kalau jadi mahasiswa biasa gitu. Kupu-kupu lah ya, mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, beda pasti ya. Beda. Nah, lu sebelumnya memang cita-cita lu apa dulunya itu? Iya, kalau kecil. Gue pengen nanya cita-cita lu dulu deh. Kita ngobrolnya nyantai dulu deh ini. Iya, kalau cita-cita kecil mah ya kayak masih umum lah, masih jadi menjadi polisi, enggak dokter kalau dulu. Dokter. Nah, lu timbul rasa kecintaan lu terhadap pekerjaan lu yang unik ini, itu sejak kapan? Itu sejak dari SMA sih sebenarnya, SMA kelas 3 tapi. SMA kelas 3. Iya. Itu pertama kalinya lu tahu dari mana? Jadi kan ada di SMA itu ada pelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, di situ disuruh nulis tentang berita. Akhirnya kalau ada yang bisa nulis berita oleh guru saat itu akan dapat nilai besar gitu. Terus ya akhirnya berjalan dengan waktu kita menerbitin di
Mading-mading mading sekolah. Sekolah. Awal dulu berita yang dianuin di sekolah apa? Ya berita-berita tugas kayak ada kegiatan apa dulu? Bulan bahasa. Oke, kegiatan sekolah berarti ya buat berita seperti itu. Oke, untuk pemilihan kata itu sendiri, lu sudah searching atau gimana di Google atau memang lu pemikiran lu sendiri untuk membuat kalimat-kalimat itu? Ya untuk merangkai kata itu intinya kita banyak baca dulu. Banyak baca, banyak mendengar. Sehingga tinggal kita susun aja. Terus kalau untuk permasalahan gramatikal atau penyusunan yang benar, baik dan benar, ya itu tinggal kita pelajari. Pelajari aja sederhana kan, hanya nulis itu hanya subjek dan predikat plus titik. Itu sudah jadi kalimat gitu. Oke. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, kita bisa dengar dari Bang Pandinya sendiri. Pan. Nah, kita lanjut tadi obrolan kita yang cukup di awal-awal sudah mulai agak tinggi ya obrolan kita itu. Nah tadi itu gue nanya kan soal yang masalah yang jurnalis yang dikasih amplop lah, inilah itulah. Nah itu menurut lu sebagai jurnalis muda berarti kan, gimana sih untuk mempertahankan eksistensi lu di sini nih? Nah itu makanya saya datang ke sini. Karena ingin membantu mensosialisasikan bahwasannya jadi jurnalis itu nggak mudah loh. Iya. Benar banget. Untuk itu makanya sebelum kita terjun ke jurnalis, kita paham dulu gitu situasi saat ini gimana. Karena sudah dipastikan menjadi jurnalis muda itu tidak akan bakal. Kenapa? Karena ya kalau kita mau ya dengan cara ya amplop tadi mengambil itu. Itu pasti jelas. Jelas. Lu bakal kaya. Kaya. Bakal mungkin motor saya seperti itu. Iya. Iya. Logikanya seperti itu. Iya. Tapi kan memang kan jurnalis ini kan seperti lu sudah bernaung di salah satu media. Iya. Media besar di Lampung khususnya. Nah, kan. Untuk gaji lu sendiri berapa memang? Waduh, ini agak sensitif. Range-nya aja deh. Enggak usah range-nya 1-2 lah. 1-2. Iya. Itu untuk yang tidak ngambil kontrak ya. Tidak ngambil kontrak. Ada juga yang namanya kayak hanya untuk mengisi waktu luang lah. Nah, lu sudah tahu itu. Tapi kenapa lu sampai saat ini lu masih betah dengan kerjaan lu yang unik ini? Nah, itulah kenapa saya betah. Pertama, ya sudah hobi. Hobi. Yang kedua, saya ini kan content writer juga, maksudnya nulis di rumah. Ada namanya website saya hanalfa.com. Nanti kita taruh di link deskripsi. Jadi itu untuk saya menulis saja di rumah. Terus saya ini bosan, jenuh. Karena saya biasa turun ke lapang, wawancara misalkan ke mulai dari kalangan masyarakat biasa, menengah, terus bos-bos, terus dewan maupun gubernur gitu. Sudah pernah lu lakuin semuanya? Iya, sudah pernah. Nah, gue pengen tanya nih ya, soal pertanyaan-pertanyaan lu, ya kan? Ada nggak pertanyaan-pertanyaan lu yang buat yang lu tanya itu agak sedikit tersinggung ataupun marah? Pernah nggak? Iya, pernah. Kadang-kadang kan ada kejadian itu. Ya pernah. Itu kayak mana sih? Contohnya aja deh. Iya, saya tidak mau sebutkan inisialnya ya. Jadi ya misalkan kita ada reporter pas nanya, terus mungkin lagi suasana si narasumber ini lagi tidak mood kan. Ya jadi keluarlah kata-kata tidak enakan bagi kami gitu. Nah, itu sudah menjadi haknya. Apakah ngomong kayak gitu? Haknya gimana tuh? Hak dia untuk yang ngomong ya yang nggak sesuai dengan yang lo orang harapin itu udah jadi ini dia ya? Iya, jadi narasumber juga punya hak untuk tidak lagi menjawab, tidak menjawab si jurnalis gitu. Nah itu ya teman-teman yang kita udah denger ya tadi. Nah untuk secara pengalaman sejauh ini ya, pengalaman apa sih yang nggak bisa lo lupain? Mulai dari manisnya dulu deh. Kalau dari manisnya, penghargaan ya untuk di bidang apa nih? Jurnalisnya. Jurnalisnya dong. Ya jadi jurnalisnya ya pertama melihat sebuah perubahan gitu. Misalkan perubahan kecil nggak harus besar. Misalkan di situ ada pedagang gitu, pedagang liar. Tiba-tiba kita sudah beritakan sudah hilang gitu. Terus sudah namanya dirapikan atau bersihkan gitu lah. Jadi sudah tidak ada lagi, sudah tidak pemandangan penertiban umumnya sudah rapi gitu lah ya, sudah tertib.
itu menurut saya sebuah hal yang prestasi lah. Jadi prestasi jurnalis ini bukan mendapatkan hadiah, mendapatkan apa? Reward bukan. Oke. Tapi prestasinya sebuah jurnalis itu adalah dapat tulisan itu berdampak gitu. Oke, berdampak ke masyarakat. Dalam arti lebih baik gitu. Oke. Itu dari sisi manisnya. Iya, Nah, dari kalau sisi pahitnya? Kalau dari pahitnya, jurnalis ini kan sering berargumen, ngobrol sama orang gitu kan. Terus pas wawancara misalkan, ya kalau lagi nggak mood dapat keluar kata-kata yang tidak enak gitu. Pertama, terus yang kedua ya pernah juga dikeroyok. Oh pernah? Iya pernah dikeroyok. Lu sendiri? Iya sendiri. Itu gimana tuh? Kok bisa? Jadi kisahnya ini pada tapi ini masih pers mahasiswa ya. Oh pers mahasiswa, oke. Masih pers mahasiswa, saya jadi memberitakan tentang mobil yang ada berstiker politik gitu. Saya nggak mau sebutin siapa calonnya. Masuk ke kampus itu kan melanggar peraturan. Oke. Jadi gue baru tahu juga nih ya. Sorry gue potong nih. Jadi gue baru tahu nih mobil politik yang ada stiker-stikernya itulah ya. Istilahnya calon lah ya, calon yang mencalonkan itu. Itu memang dilarang keras untuk masuk ke kampus. Dan lu lihat dengan mata kepala lu sendiri atau memang dari orang-orang? Ya kita mendengarkan kabar dari netizen. Oke. Jadi kita terus dapat informasinya. Nah di situ saya tuh hanya menggantikan reporter sebelumnya karena tidak bisa gitu. Jadi saya teruskan. Nah pas saya beritakan itu si mobil itu masuk ke wilayah kampus. Setelah terbit datanglah segerombol mahasiswa gitu. Oke, loh kok mahasiswa menyamperin lo? Kenapa itu? Iya dia tidak terima pemberitaannya karena itu mobil salah satu panitia atau MC-nya di situ gitu. Oke. Ya benar juga. Ya jadi itu sih tantangan kecilnya itu masih kecil itu tantangan itu. Tantangan masih kecil. Ya karena banyak korporat yang bisa lebih berbahaya daripada itu. Oke, apa aja tuh? Lu sudah tahu yang lebih berbahaya? Ya banyak lah yang bisa diceritakan. Oke. Kan namanya ya kayak gitulah bahaya gitu. Oh bahaya lah ya, bahaya. Itulah ya teman-teman. Ada sisi bahayanya dari jurnalis ini. Iya bahaya. Oke, kan itu banyak yang menurut gua nih ya. Menurut gua dan opini yang di luar sana yang gua bacain ya. Menjadi jurnalis itu kan yang pertama memang gak mudah yang kata lu tadi. Iya benar. Oke, dan memang setelah kita menjadi jurnalis ini bisa dibilang katakan bahaya kan kita kalau kita jadi jurnalis itu kan bahaya. Nah menurut Pani sendiri Pan, gue tanya dari segi panutan lu sendiri dulu deh. Panutan lu sendiri siapa sih? Panutan untuk dari jurnalisnya? Dari jurnalisnya, lu pasti ada sisi panutan. Iya ada. Apa? Kalau dari nasional itu ada namanya Andreas Harsono. Oke, beliau itu siapa Pak? Maksudnya Pak Andreas ini adalah ya jurnalis besar, senior nasional yang sudah berbagai banyak media gitu. Oke. Dia juga nerbitin buku Agama Saya Adalah Jurnalisme gitu. Oke. Terus siapa lagi? Ya itu kalau dari skup nasional. Kalau secara lokal paling senior Aliansi Jurnalis Independen AJI gitu. Oke. Indonesia, Bandar Lampung. Oke. Nah untuk Pani sendiri Pan, lu bakal stay terus dengan kerjaan lu unik ini apa lu bakal nanti ya udah masa gue sudah habis atau gimana? Nah itulah namanya tantangan di jurnalis di lokal ini. Karena apa? Karena kita akan nemu namanya realita. Realita urusan perut misalkan. Kita melihat kapan gue cepet kaya kalau kayak gini kan. Kalau kita berpikiran seperti itu pasti kita akan berhenti. Nah supaya tidak memikirkan itu kita juga harus kreativitas gitu. Jadi selain saya bekerja sebagai jurnalis ini yang tidak mungkin bisa lu sudah tahu lu bakal nggak dari iya. Nah itu sudah tahu. Jadi ya penting bagi teman-teman semua jadi jurnalis itu ya susah tuh. Misalkan ya upahnya paling mentok ya UMK atau UMP gitu. Nah, dan gue mau tanya nih sama lu terkait jurnalis kan. Lu bilang tadi kan lu nggak dengan kerjaan lu ini. Iya. Nah, berarti lu sudah
tahu, lu bisa mendikte masa yang akan datang. Iya bisa. Iya. Kok lu begitu yakin ya lu nggak yang kerjaan lu ini? Ya alasannya tadi bukan alasan sekarang nggak bekerja ya karena realitanya kayak gitu. Pasti nggak? Ya pasti. Kalau kita benar-benar menerapkan kode etik jurnalistik. Oke. Misalnya ya tidak menerima amplop tadi itu. Oke. Kalau ya kita hanya mengandalkan gaji dari perusahaan media kita. Berarti lu memang ya lu ikhlas menjalanin pekerjaan dari perusahaan gitu ya? Iya ikhlas dari itu. Ya, jadi gaji saya cumanya dari perusahaan aja. Saya nggak mau dari orang lain. Emang tapi lu itu sudah menekankan dalam diri lu nggak mau terima hal itu? Iya nggak mau. Tapi sempat nggak ada pengalaman lu pernah dikasih? Iya sering lah itu. Oke, ditawari lah ya. Iya. Kadang diselipkan. Lu tolak apa lu ambil? Iya saya lihat dulu sendiri kalau ada namanya atau apa ya sebalikan kadang-kadang. Jadi ya benar-benar sebalikan. Misalkan ada uang pulsa aja yang masuk gitu. Dari siapa ini kan saya tanya gitu kan. Ya baru kita konfirmasi ini uang apa masuk gitu. Tapi kalau misalnya kata dia, ya ini untuk kamu aja gitu. Ya tetap nggak bisa. Jadi tolak. Misalkan kita nih, yang kita khawatirkan mengganggu idealisme itu, misalkan Bin ngasih saya uang nih, 500.000. Suatu saat bila kita ada masalah, gua nih ada masalah. Iya, lu mau angkat cerita gua. Gitu. Wah, lu ini kata dia gitu kan, maksudnya ya kamu nggak enak lah. Karena gua udah pernah ngasih lu duit. Iya, dan seolah-olah lu itu bos gua gitu kan. Jadi udah kita urusannya udah kayak pas ada masalah, pas jadi kawan memang jadi bener kawan. Tapi pas ada masalah nanti lu itu jadi seolah jadi bos gua gitu. Jadi males beritain lu nggak bisa gitu, ya kan? Paradigmanya kayak gitu. Jadi skemanya seperti itu. Iya, makanya kita lebih jaga jarak dengan narasumber. I know. Akrab boleh tapi jangan sampai seperti itu. Gitu. Ke dasar intimnya gitulah ya. Dan lu lihat ada nggak beberapa jurnalis teman-teman lu yang kayak gitu? Nah, itu banyak realitanya banyak seperti itu. Ya itulah kenapa problem jurnalis sekarang gitu masih banyak, entah itu dari jurnalisnya, medianya, dan para petinggi-petinggi pemerintahan atau korporat lainnya gitu. Nah jadi untuk Pani sendiri Pan, berita apa yang lu pernah terbitkan lah ya bahasanya, lu pernah terbitkan dengan yang wah gila gue dapet berita ini bakal wah banget nih, gitu. Pernah nggak? Itu pas saya jadi jurnalis di profesional belum mendapatkan berita yang wah gitu. Maksudnya belum berita karena masih muda tadi kan, masih minim pengalaman. Ya tapi kalau di pers mahasiswa gitu ya pernah ya. Lu munculkan berita yang hebat gitu yang maksudnya yang berdampak. Sampai didatengin di sekret gitu kan. Jadi itu sih. Gitu doang. Iya. Nah untuk harapan lu sendiri nih Pan, 5 tahun ke depan nih Pan, apa sih Pan? Dari segi apa nih harapannya? Apapun itu. Ya untuk harapannya, untuk yang ingin bekerja jadi jurnalis itu sih intinya. Ya tanamin dulu untuk bahwasanya kondisi sekarang ini apalagi di era pandemi pasti susah kan, banyak media-media yang berdampak. Media juga berdampak gitu. Terus bila sudah terjun jadi jurnalis, ya jangan sampailah kita menurunkan marwah pekerjaan kita gitu. Itu harapan lu ya ke depannya. Nah, gue nggak bakal tanya nih soal lu lagi, tapi gue tanya ke medianya langsung. Iya, boleh. Ya. Menurut fakta yang gue dengar di lapangan, lu setuju nggak dengan statement seperti ini? Media sekarang ini nggak bisa dipercaya. Iya. Katanya seperti itu. Lu setuju nggak dengan statement seperti itu orang-orang di luar sana? Media ini susah dipercaya sekarang. Berita yang sesuai yang dilihat dengan mata kepala apa dan diberitakannya apa? Tuh ya kayak lu tadi lu bilang ya kan. Ada ya kalau gue kasih amplop ya tolonglah berita gue dibagusin gitu ya kan, seperti itu. Nah gue pengen tanya gitu, lu bener nggak soal berita-berita seperti itu? Media sekarang ini
jahat nggak sih media ini sekarang? Bukan jahat sebenarnya, tapi ada hal-hal yang dipesankan gitu. Yaitu pertama, media sekarang memang menurut sependek pengetahuan saya itu memang sudah kurang dijadiin bahan untuk referensi lah. Lebih percaya sekarang pada influencer kan malah. Iya. Kayak gini lah podcastnya Dedi gitu. Podcastnya Om Dedi. Tepat klarifikasi. Dibandingkan, sedangkan media hanya mengutip kata-kata Dedi diorang. Iya, benar banget. Ya itu karena medianya sendiri gitu. Medianya sendiri yang sudah terjebak oleh kepentingan yang sudah dibayar, maksudnya bukan dibayar, maksudnya sudah dipesan untuk berita ini aja, dan dia diberi dengan uang atau apapun itulah. Tapi untuk media yang lu lihat sekarang ini ya, itu benar nggak sih kalau beberapa media sekarang diaungi beberapa partai politik gitu, benar nggak? Ya pasti sekarang kayak gitu tuh kalau untuk tentang media sendiri. Itu ada ya lo. Dari mana coba hidupnya? Makanya oke. untuk membangun sebuah media itu harus benar-benar ya paham dulu sebenarnya dia ini duitnya dari mana. Soalnya kan begini ya realitasnya. Kita ngelihat misalkan pasar kayak baju gitu, males kan promosi lagi ke koran, ke media-media online gitu kan, sudah nggak ada lagi pasarnya kan. Tinggal apa coba pasarnya? Iklannya tinggal pemerintah aja. Nah iklannya jadi isinya tentang pemerintah. Soalnya kan itu ya juga namanya urusan media itu ada juga urusan redaksi dan bisnis. Jadi sudah untuk kehidupan ya jadi bisnis itu. Bisnis itu dari mana? Datangnya bukan dari kayak bukan dari kayak misalkan usaha-usaha, kan dulu kan banyak kita sering kan lihat usaha jual baju aja ada di koran gitu-gitu kan. Tapi sekarang kenyataannya ya sudah banyak dari pemerintah yang ngasih uang tolong terbitkan, misalkan mereka dapat prestasi apa gitu. Sebenarnya banyak yang harus dikritisi dari prestasi itu. Misalnya ada hal-hal yang lain gitu. Jadi beritanya, makanya kenapa media susah dipercaya karena bagus-bagus aja gitu kan. Ya karena ya itu sudah namanya ADP. Apaan tuh ADP? Advertorial. Apaan tuh? Iklan. Jadi ya berita-beritanya iklan aja. Berita iklan doang. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kita sudah dengar dari Bang Paninya sendiri. Nah, Pan, itu kan media ini adalah kalau menurut gue pernah dengar beberapa statement juga yang pernah bilang media ini kan mencatat sejarah. Iya kan, media ini mencatat sejarah, bukan melupakan sejarah. Itu kalau nggak salah dari dosen gua, yaitu Bapak Rocky Gerung. Itu adalah dosen terbaik gua dan senior gua. Nah dia seperti itu, dia bilangnya gitu kan. Nah jadi memang ada ya, menurut opini yang gua dapat juga sih memang ada yang media yang bisa dipercaya, ada yang enggak gitu. Oke. Nah, jadi untuk Pandi sendiri Pan ya. Lu bakal ke depan lu bakal tetap stay gini terus kah? Iya. Ya udah, kerjaan gua sampai gua nikah, sampai gua punya anak, pokoknya gua tetap jurnalis kah atau gimana? Ke depan kalau untuk melihat 5 tahun ke depan atau kita tidak tahu, cuman kalau sekarang kita jalanin aja sebagai jurnalis gitu. Dan lu nggak mau pindah ke lain apa ranah kerjaan lu lah untuk saat ini? Enggak? Belum ya. Lu masih betah banget ya di sini. Iya. Nah, harapan lu sendiri, lu bakal ngangkat berita apa nih untuk next ke depan? Nah, itu di akhir tahun 2020 ini. Ya, lu bakal cari kemana-mana lagi nih? Itu masih belum bisa disampaikan juga lah ya. Iya. Nah, kalau untuk secara pengambilan berita, ya kan? Itu lu paling jauh kemana? Jauh dalam arti lu kan orang lapangan kata lu, liputan. Iya. Paling jauh kemana? Ya pernah liputan di Tanggamus. Itu liputan di mana lagi ya, di pesisir. Pesisir barat di sini gitu. Terus ya itu. Itu yang sudah jarang sih sekarang jurnalis yang liputan jauh-jauh seperti itu. Karena memang sudah ada anggota-anggota yang dipecah belahkan. Iya, karena sudah ada namanya biru-birunya gitu loh. Nah, untuk biaya akomodir itu sendiri dari perusahaan kah?
Nah itu belum pernah saya kalau keluar di media ini. Oke, jadi memang ya kalau lu ngeliput di daerah sini ya berarti memang masih pakai duit lu pribadi akomodirnya. Apa dari perusahaan? Yang kemana tuh? Ya kemana aja deh? Ya dari perusahaan, dari gaji itu. Dari gaji itu kan? Iya, Oke. Nah, jadi yang gue tanya lagi nih ya, boleh nggak sih gue nanya lu ini? Boleh lah. Memang di sini jadi tukang tanya biasanya. Biasanya kan lu yang tanya-tanya orang ya kan? Iya. Dan sekarang gue yang nanyain lu nih. Iya. Nah, jadi untuk lu sendiri, Bang Pani. Nah, kita ngomongin yang soal ngobrol yang nyantai aja dulu deh. Iya, soal orang tua deh. Nah, orang tua ngedukung nggak pekerjaan lu yang cukup, menurut gua cukup, yang lu bilang sendiri nggak dan lu bilang juga apa ya, menurut gue yang kayak lu kok bisa tahu banget mendikte masa depan lu gitu loh. Itu aja intinya. Nah, orang tua nanggepin itu kayak mana? Ya orang tua kan masih kurang paham ya. Oke. Jadi ya percaya aja Sama anaknya ya. Apa yang dilakukan anak ya, terbaik ya, menurut mereka juga terbaik gitu. Yang penting bertanggung jawab apa yang dilakukan gitu. Ya, selesaikan apa yang sudah lu lakukan. Mulai. Iya. Dan yang penting jangan masuk penjara aja gitu. Ya, jaga nama baik keluarga. Iya. Yang pertama itu ya. Nah, oke, cukup menarik juga ya dari sisi Alpani ini. Oke, Pan, lagi gue mau nanya ini Pan ya. Menurut fakta yang gue dapetin juga nih, lu ini kan salah satu dulunya, lu ini adalah gamers warnet, bener gak sih? Iya benar. Nah, ya kan? Ya, bener. Nah, kok lu bisa jadi anak gamers dulunya itu? Sekarang lu cinta banget sama jurnalis ini. Itu menurut fakta yang gue dapet sih. Iya benar. Dulu itu memang cinta banget sama namanya main game dulu SMA sampai ya pernah juara juga. Ya pernah sampai ke Palembang gitu-gitu kan untuk kejuaraan game online dulu. Game online, Powerblank. Bukan, Losaga dulu. Losaga. Widih. Itu lu paling banyak ngabisin waktu di PC berapa lama? Waduh, kalau dulu itu parah banget ya. Parah pokoknya. Seharian full bisa di situ. Pokoknya kalau libur ya tapi itu. Kalau libur terus kalau lagi waktu-waktu senggang mungkin dari jam 7 malam sampai jam pagi lah gitu. Gila sih yo. Itu kan itu seru ya. Lebih dari 12 jam menurut gua. Iya, lebih pokoknya. Dan sekarang lu sudah, nah itulah ada masanya. Iya, ada masanya. Dan kita nggak mungkin stuck di situ aja ya kan. Oke, teman-teman, jadi gitu aja kayaknya ya Pan ya. Udah agak lumayan panas obrolan kita ya kan. Dan itulah tadi ya teman-teman, sisi dari Bang Paninya sendiri sebagai jurnalis media ya. Jadi kalian yang buat di luar sana, teman-temannya Mr. Bean, sahabat-sahabat santuy yang pengen jadi jurnalis, ya itu tadi ya kan. Kalau kalian nonton dari awal kalian pasti paham ya gitu kan. Makanya jangan di-skip ya kan. Nah, jadi thanks banget lah Pan ya. Udah mau berbagi cerita di Mr. Bean, sudah mau mampir. Dan gue doain semoga gue patahin statement lu tadi yang lu bilang, gue doain lu sejahtera di dunia ini ya. Amin. Dan gue doain juga lu semoga sukses ke depannya. Oke. Jadi seperti biasa Pan, sebelum gue tutup video ini, itu di Mr. Bean ada yang namanya closing statement. Nah, jadi closing statement ini buat teman-teman di rumah. Jadi silakan kasih closing statement buat mereka. Untuk closing statementnya mungkin bagi teman-teman yang ingin jadi jurnalis itu tidak semudah apa yang kita lihat di TV gitu. Pertama adalah tentang kesejahteraan. Nah, maka perlunya kesejahteraan itu dikreativitasin. Jangan, bagi teman-teman yang ingin jadi jurnalis, janganlah menerima amplop, tapi jualah kreativitas kalian. Seperti misalnya saat liputan, ambillah YouTube, ngolah YouTube sendiri atau ngolah blog sendiri atau apalah yang bisa kemampuan kalian untuk mengisi perut gitu. Jadi bedakan urusan idealisme dan urusan perut gitu. Urusan perut bisa dikreativitasin dengan hal-hal yang tidak mengganggu idealisme pokoknya. Thank you banget Pan yang udah mampir sini ya. Dan semoga semuanya makin
Ya lu tau lah Pan ya sekarang corona ya kan. Iya. Belum berakhir dan sampai kapan pun gue juga belum tahu berakhir, dan semoga kita dihindari akan hal itu semua ya. Amin. Dan salam sama keluarga Pan. Dan thank you banget ya teman-teman yang udah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan IG lu apa sih Pan? IG saya sendiri Alfani Pratama. Alfani Pratama, oke. Iya. Alfani Pratama nanti kita taruh juga di link deskripsi juga. Jadi sekali lagi thank you banget buat Fani yang sudah mampir di Mr. Bean Channel, sudah mau berbagi cerita ya kan untuk sahabat-sahabat santuy di rumah. Dan gitu aja mungkin video kali ini teman-teman ya, sehat semua buat kalian di luar sana. See you again. See you next time deh ya. See you next time. Bye.